Halo semua, jumpa lagi di mata kuliah penilaian keamanan atau Threat Modeling Part 2. Jumpa lagi masih bersama saya Supardianto. Kita akan lanjutkan dari materi di pertemuan yang pertama. Sebelum itu kita recall dulu sejenak, kita ulangi kembali dari materi kita yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar atau arti dari penilaian keamanan. Ya, ingat bahwa penilaian keamanan adalah salah satu upaya untuk menganalisis ancaman pada suatu sistem. Ada tahapannya mulai dari dekomposisi, klasifikasi, serta penilaian resiko ancaman. Nah, lalu ingat bahwa setelah melakukan hal tersebut, kita harus melakukan langkah-langkah mitigasinya. Ya. Lalu ingat juga bahwa kita akan menggunakan beberapa model threat modeling untuk melakukan dalam hal klasifikasi ancaman. Ya, mari kita lihat dulu secara lebih jelas mengenai konseptual dari penilaian keamanan. Secara konseptual, kebanyakan orang telah melaksanakan apa yang kita sebut dengan threat modeling dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan sebenarnya mereka tidak menyadarinya. Sebagai contoh, kita menggunakan threat modeling untuk mempertimbangkan apa yang mungkin aja salah selama perjalanan kita menuju tempat kerja. Dan kita mungkin saja bisa mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kemungkinan misalnya terjadi kecelakaan. Contohnya lagi, anak-anak yang terlibat dalam model threat modeling mungkin aja ketika mereka melewati suatu taman, ya, dan di mana di taman bermain itu ada yang sering mengganggu mereka, mereka tentu juga akan mencari jalan yang terbaik ya untuk menghindari diganggunya oleh orang tersebut. Nah, dalam konseptual seperti ini sebenarnya kita sudah menerapkan namanya threat modeling. Kita mulai mengidentifikasikan ancaman, lalu kita mulai bagaimana cara menghindari ancaman itu. Ya. Threat modeling menjawab beberapa pertanyaan seperti where am I most vulnerable to attack? What are the most relevant threat? And what do I need to do to safeguard against this threat? Ya, apa sih kelemahan saya ketika sehingga saya bisa diserang? Apa sih yang paling banyak muncul ancaman yang terdapat pada sistem saya? Dan bagaimana cara saya mengamankan terhadap ancaman tersebut? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan dari threat modeling. Ya. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai Divine Business Objective. Nah, apa itu Divine Business Objective? Ini adalah suatu hal yang harus dilakukan lebih dulu, ya, sebelum memulai penilaian keamanan dengan melakukan identifikasi tujuan atau kepentingan dari sistem atau aplikasi yang akan kita nilai. Kita mengidentifikasi prasyarat dan ketentuan lain yang terkait dengan proses bisnis pada aplikasi ataupun juga regulasinya. Ini bertujuan untuk membantu ketika proses penilaian keamanan akan dimulai dan membantu ketika kita mengevaluasi adanya dampak dari setiap ancaman yang ditemukan yang terkait dengan proses analisis resikonya. Ya, jadi proses di awal adalah mendefine bisnis objektifnya dulu. Ya. Lalu mengidentifikasi mengenai application design-nya. Kita pahami mengenai alur data pada sistem, seperti data flow diagramnya. Kita pahami rancangan aplikasinya akan itu seperti apa sebelumnya, sehingga kemungkinan kita bisa menemukan potensi ancaman atau dampak. Kita bisa melihat dulu apakah mereka memiliki dokumen perancangan, ya. Terus kita pelajari. Itu adalah tahapan di bagian identify application design. Lalu kita membuat desain dokumennya. Nah, kalau memang ternyata tidak ada beberapa cara untuk menghasilkan dokumentasi rancangan. Ini kalau memang ternyata si sistem atau aplikasi belum memilikinya. Nah, ini ada model 4+1, ya, merupakan salah satu model dokumentasi yang biasanya kita rujuk. Ya, nah di sini ada penggambarannya, ada logical view, lalu masuk ke proses view, ya. Lihat tuh, logical view-nya nanti fokus ke functionality. Proses view fokus kepada di aspek the sistemnya, communicates-nya, ya. Lalu masuk ke bagian development software manajemennya, development view-nya, ya, di bagian sini. Lalu nanti masuk ke bagian the physical view-nya.
Di mana nanti semua itu tentu akan menghasilkan deskripsi dari arsitektur aplikasi atau sistem informasi yang akan kita analisis, ya. Seperti itu. Lalu kemudian kita masuk ke bagian decompose and model the system. Nah, kalau kita sudah melakukan mencari tahu mengenai tadi dokumentasi perancangan, kita mulai mengidentifikasi boundary-nya, ya. Kita bisa menambahkan aktor, apakah itu dari internal, eksternal. Kita bisa mendefine juga, misalnya ada boundary yang kita bisa percayai, gitu ya. Atau kemudian kita melihat kembali aktor-aktor yang kita identifikasi supaya kita bisa melihat adanya konsistensi. Lalu kita bisa melihat alur dari informasi seperti apa. Kita bisa mengidentifikasi mengenai elemen-elemen atau informasi yang akan kita gunakan sebagai klasifikasinya. Lalu juga beberapa kemungkinan terhadap aset yang akan kita identifikasi. Ya. Lalu masuk ke identify threat agent. Nah, ini ada dua hal, ya. Kita bisa mengidentifikasi semua kemungkinan ancaman, ya, dan juga memetakan ancaman pada titik krusial sistem. Untuk mengidentifikasi, kita bisa menggunakan beberapa daftar resiko yang dikeluarkan oleh sumber yang terpercaya. Ada risk with OWASP top 10, ada testing procedure with OWASP ASVS, dan ada SANS top 10, dan yang terakhir ada Microsoft Stride. Lalu yang kedua, memetakan ancaman pada titik krusial. Ini maksudnya kita lihat potensi ancaman yang dapat masuk ke dalam sistem, kita lakukan analisis, kita cari tahu gitu ya. Dari mulai proses dia masuk ke sistem, mungkin aja pada ada proses bisnis registrasi atau hal-hal yang lain. Kita lihat alur-alurnya. Lalu kita petakan dia. Ya. Lalu kita selanjutnya membuat threat traceability matrix-nya. Nah, kita hitungkan ancaman atau serangan yang dapat saja mungkin dipakai oleh si penyerangnya. Lalu yang kemudian kita asumsikan bahwa ini itu ancaman yang mungkin saja sudah pernah dipublikasikan melalui zero day. Ya, apa itu zero day? Anda bisa baca atau cari termnya di internet. Lalu kita bisa gunakan metode manajemen risiko untuk menentukan risiko di balik ancaman yang telah kita temukan. Dari sana kita buat daftar resikonya untuk setiap ancaman yang sudah kita lakukan tadi. Nah, ini ada perankingan dari resiko. Nah, jadi using risk metric kita menentukan berdasarkan means-nya, ada motifnya, lalu juga ada opportunity-nya. Nah, biasanya kita masukkan dia ke dalam risk matrix table, kita tentukan ada risk value-nya jika dia kategorinya 0 hingga 12, dia masuk dalam hal ya untuk diketahui saja notice. 13 dan 18 dia masuk low, 19 dan 36 dia termasuk medium, 37 dan 54 dia termasuk high. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah tadi, karena saya pernah sampaikan mengenai mitigasi, maka selanjutnya adalah mendetermine mengenai tingkah pencegahan dan bagaimana mitigasinya. Nah, ini kita identifikasi apa saja risiko yang mungkin muncul terhadap pemiliknya, gitu ya, atau terhadap stakeholder yang terkait, ya. Kemudian kita membuat strategi bagaimana ketika nanti mungkin aja serangan itu dilancarkan dan berhasil masuk ke sistem kita seperti apa. Nah, selanjutnya di part yang kedua ini kita akan membahas mengenai juga threat modeling metodologinya. Di bagian ini kita akan kenalkan dulu, ya. Jadi ada beberapa threat modeling metodologi yang tersedia. Ada Stride, ada FAST, ada Octave, ada DRIT, ada PASTA, ada Trick. Ya, ini kita akan lihat satu-satu misalnya. Kita lihat dulu yang pertama adalah Stride. Stride adalah model untuk mengidentifikasikan keamanan komputer yang dia dikembangkan oleh pihak dari Microsoft. Ada penelitinya, ada Pigard dan Lauren Kovleder, ya. Di mana pada Stride ada beberapa tahapan. Ada mulai spoofing, ada tampering, ada repudiation, information disclosure, denial of service, lalu ada elevation of privilege.
Di sini juga dikenalkan juga spoofing itu berkaitan dengan autentifikasi, tampering berkaitan dengan integrity, information disclosure berkaitan dengan confidentiality, denial of service berkaitan dengan availability, elevation of privilege berkaitan dengan authorization. Ya. Lalu bagaimana contoh-contoh penyalahgunaannya? Kalau autentifikasi bersikap impersonating sebagai orang gitu ya, yang kemudian diberikan kemudian akses salah gitu. Kalau integrity mungkin aja terjadi perubahan data pada disk dan seterusnya ya. Ini nanti kita akan bahas di bagian khusus mengenai stride. Lalu kemudian ada threat modeling lagi yang namanya PASTA. The process for the attack simulation and threat analysis. Ya. PASTA adalah metodologi pemodelan ancaman yang berpusat pada resiko yang didirikan bersama pada tahun 2015 ya oleh CEO First Sprite. Nah, di sini kalau di PASTA ada beberapa tahapan, ada define objective, define technical scope, dekomposisi, lalu kemudian threat analysis, ada vulnerability, analyze, dan risk impact. Nanti kita akan bahas sendiri di bagian PASTA. Lalu ada trick. Nah, dalam kerangka threat modeling trick, ini model ancamannya digunakan untuk memenuhi proses auditi keamanan. Model ancaman didasarkan pada model persyaratan, ya, di mana persyaratan tersebut melihat tingkat resikonya, apakah dia dapat diterima atau tidak, ya, yang ditentukan oleh pemangku kepentingan, ya, pada setiap aset. Jadi ini tahapan-tahapannya ada define the system, requirement model, ada risk assessment. Nah, ini mengenai creating, reading, updating, deleting, lalu dilihat dari data flow diagramnya, lalu kemudian mengassign dari risk value-nya. Lalu ada fast, ada visual, agile, and simple threat. Nah, ini juga ada. Fast memerlukan pembuatan dua jenis model, ya. Ada model ancaman, ada model ancaman operasional. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya, ada automation, ada integration, ada collaboration. Nah, dilihat tahapan-tahapannya juga sama. Walaupun tidak ada kata divine, tapi di sini juga ada eliminates, repetition, the threat modeling. Ya, sudah ada lah, mirip-mirip sama. Lalu ada DRIT. DRIT ini dikeluarkan oleh Microsoft juga, hampir mirip seperti dengan Stride. Jadi kalau misalnya kita menggunakan penilaian keamanan Stride, biasanya dia berkaitan erat dengan DRIT. Ya. Model DRIT merupakan suatu model dari Microsoft digunakan untuk menghitung resiko. Jadi kalkulasinya kita menggunakan DRIT. DRIT ini ada damage, reproducibility, exploitability, affected user, and discoverability. Ya, jadi damage itu berkaitan dengan impact terhadap attack. Nah, ini nanti teman-teman kita akan bahas lebih lagi di DRIT. Lalu ada Octave. Nah, ini Octave juga sama. Ini merupakan panjang dari Operationally Critical Threat Asset and Vulnerability Evaluation. Nah, ini berdasarkan pendekatannya adalah evaluasi resiko keamanan secara komprehensif dan sistematik. Ada identify risk kriteria, identify hingga ke mitigasinya. Yang terakhir, ini ada OWASP Top 10. Ini biasanya digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap ancaman. Ya, jadi kalau mau lihat kita nanti ancamannya berdasarkan apa aja ya. Nah, kita ngelihatnya dari OWASP Top 10 ini. Ya. Nah, untuk memperkuat materi kali ini, itu kita punya tugas 2. Nah, ini harap teman-teman bisa mengerjakan. Ini di mana diminta untuk membuat sebuah ulasan dalam bentuk satu halaman mengenai tren yang berubah di daftar OWASP Top 10-nya. Jadi di tahun 2017 itu punya daftar 10 critical trade gitu ya. Di tahun 2021 berubah. Nah, kenapa dia berubah? Itu yang teman-teman cari tahu. Ya. Seperti biasa referensinya, ini adalah referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk di setiap materi kita untuk penilaian keamanan. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan di materi kali ini. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.